Yesus raja. Apakah dia raja politik? Apakah dia raja damai? Atau apakah dia raja di atas segala raja? Kembali bersama Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku, ragiku bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Janji Allah sepihak, yaitu menjanjikan seorang raja. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang imam agung. Imam agung ya. Yesus adalah anak manusia tanpa dosa. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah raja. Saudaraku, Yesus belum menjadi raja yang bersifat politik. Namun dia adalah Raja Salom, Raja Damai. Raja Salom, Raja Damai yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia seteru Allah karena akibat dosa. Tetapi di dalam kematian Tuhan Yesus, maka manusia yang seteru Allah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga manusia yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi orang-orang yang diberkati, bahkan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus kita memperoleh berkat, keselamatan, anugerah, berkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan yang lebih tinggi daripada itu, kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita dapat mengenal kehendaknya karena ia memberitahukan kehendaknya kepada kita. Konotasi damai atau salom. Damai dari Allah dan damai dengan Allah. Damai dari Allah, damai atau salom sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan orang individu. Damai di kalangan, komunitas, ataupun damai bangsa-bangsa. Kata Yunaninya Irene, berarti kesatuan dan kesepakatan. Wah, Paulus menggunakan kata Irene dalam menjelaskan objektif dari gereja perjanjian baru. Damai dengan Allah maknanya adalah yang lebih mendasar ialah damai dengan Allah. Keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang yang berdosa, Anda dan saya, yang telah bermusuhan, terpisah dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah yang dilakukan melalui kematian kemanusiaan Yesus Kristus di Kalvari, di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Di dalam keberadaan kita yang berdosa, kita dahulu merupakan musuh Allah. Roma pasal 5 ayat 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Oleh karena pengorbanan Kristus kita dipulihkan ke dalam hubungan damai dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 1. Inilah kedamaian yang mendalam dan awet di antara hati kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita, yang tidak mungkin dirampas oleh apapun di dalam dunia ini. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Dan penggenapan damai sejati ini terhadap karya Kristus sebagai Sang Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki damai sejahtera
Jika masih galau itu manusiawi, tetapi kegalauan tidak permanen, sedangkan damai sejahtera itu sempurna dan permanen. Yang mengusir damai sejahtera kita adalah jika kita berbuat dosa. Kita berbuat salah, ada timbul rasa salah di dalam hati kita. Dan dosa itu ibarat batu atau sampah atau lumpur atau tanah yang ada menyumbat air di dalam paralon. Nah, sehingga damai sejahtera Allah tidak sampai kepada kita karena ada yang mengganggu tadi, menyumbatnya. Raja damai dalam masa 1000 tahun. Yesus sebagai raja dari keturunan Daud. Dia berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Janji ini digenapi di dalam Mesias Kristus yang akan datang kali kedua, yang juga diberi gelar anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Ini adalah raja yang sah. Matius pasal 1 ayat 1. Wahyu pasal 22 ayat 16. Malaikat Gabriel memberitahu bahwa Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Anak Daud akan menjadi penguasa umat Allah dan juga pembebas mereka. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus mengharapkan seorang raja politik. Ya, sebaliknya Yesus tidak atau belum mengabulkan permohonan mereka untuk menjadi raja politik. Saudaraku, jadi Yesus adalah seorang nabi, Yesus adalah seorang imam, Yesus adalah seorang manusia tanpa dosa. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah raja. Haleluya, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang masih di luar Kristus, cepatlah datang kepada Kristus. Mohon ampunnya, belas kasihannya, minta supaya dia menolong kamu, menolong saudara. Terimalah dia di dalam hatimu. Berdoalah, katakan, Tuhan, saya mendengar firman-Mu bahwa hanya di dalam Yesus memperoleh keselamatan, hanya di dalam Yesus bisa diangkat menjadi anak Allah dan memperoleh damai sejahtera. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima Engkau sebagai Raja saya. Mari Tuhan pimpin hidup saya, perintahkan hidup saya, dan membuat hidup saya berguna, bermakna bagi sesama manusia dan bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Begitu ya saudaraku. In God we trust, in Jesus we are saved, for God is nothing impossible. Without God we are nothing, with God we can do anything. Be wise, be smart. Saudara adalah berpotensi orang berdosa dan berpotensi masuk neraka. Tapi Yesus mencegahkannya. Dan saudara berpotensi masuk surga di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara juga berpotensi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara diberi talenta, diberi karunia-karunia untuk melayani Tuhan, untuk mengajar, untuk bersaksi, untuk bernyanyi, dan saudara punya potensi menjadi berkat di dunia ini. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Haleluya.